Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Daniel. Sebelumnya, alasan kami memilih Daniel sebagai nama kelompok, yaitu karena Daniel merupakan salah satu tokoh Alkitab yang kepribadiannya menginspirasi semua orang. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok dari Daniel. Saya, Harvey Roger Robertson Lewerisa, NIM 122390007 dari Prodi Arsitektur Landscape. Saya Pinkan Danika Batiasa Abigail dengan NIM 123290042 dari Prodi Arsitektur Landscape. Perkenalkan, nama saya Rona Uli Pardede dengan NIM 122390066. Nama Brian Alfonso, NIM 122390103, Prodi Arsitektur Landscape. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang keselamatan. Yuk, disimak videonya sampai akhir. Keselamatan menjadi pokok yang sangat penting untuk dibicarakan. Tidak dilebih-lebihkan, pokok ini patut mendapat perhatian yang utama. Keselamatan yang agung dan cara meraihnya telah memenuhi pikiran Allah menyatakan diri dalam daging, atau dikatakan ia menjelma menjadi manusia. Proses penjelmaan Kristus dimulai dari tindakan Allah yang sangat mengasihi manusia. Sehingga sekalipun manusia sudah tidak lagi mendapat tempat di surga, Allah bertindak dengan cara memberikan Yesus kepada manusia sehingga manusia mendapat tempat lagi di surga atau diselamatkan. Manusia seharusnya tidak layak lagi di depan Allah. Tetapi oleh darah Yesus di kayu salib, manusia mempunyai suatu pengharapan yang pasti. Keselamatan sudah pasti di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi, kadang-kadang manusia bingung dengan cara apa untuk meraih keselamatan itu. Anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun masih berpikir bahwa keselamatan diraih dengan berbagai-bagai perbuatan baik, dengan kesetiaan melayani, dengan rajin ke gereja, dan masih banyak alasan yang lain. Kita biasanya dengan jelas mengatakan bahwa segala kesalahan manusia hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Definisi. Keselamatan berasal dari bahasa Yunani yaitu sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, dan menyembuhkan. Dan dalam kaitannya dengan manusia berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas, dan bebas memilih yang baik dan yang buruk. Tapi karena mereka memilih yang salah, maka hubungan dengan Allah putus dan secara rohani mengalami kematian. Dengan demikian, keselamatan dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mengalami kematian rohani. B, yaitu keselamatan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Akibat keselamatan dibenarkan. Oleh sebab manusia diselamatkan, maka Allah membenarkan manusia. Dibenarkan adalah perbuatan Allah sebagai hakim, yang oleh karena Yesus Kristus, ia membenarkan orang berdosa yang telah percaya kepada Kristus, dan hukuman dosa tidak lagi dipertanggungjawabkan ke atas orang itu, dan orang itu mulai berkenan kepada Allah. Dengan perkataan lain, dibenarkan adalah suatu perbuatan Allah sebagai hakim dalam mengampuni dosa-dosa manusia, serta melepaskan mereka dari hukuman dosa itu dan menerima mereka. Kristus menjadi korban atas mereka. Dalam Alkitab, perkataan dibenarkan berarti dianggap benar. Menjadi anak angkat. Hanya ada satu jalan untuk menjadi keluarga Allah, yaitu dengan dilahirkan kembali. Dalam hal menjadi anak angkat, orang yang dilahirkan kembali diakui dan dilihat sebagai anak-anak Allah. Dikuduskan. Pengudusan merupakan kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia itu, orang yang percaya menjadi kudus atau suci, serta mendapatkan kuasa untuk mengalahkan dosa. Dikuduskan artinya disucikan, diceraikan dari segala hal yang jahat dan najis. Kesembuhan tubuh. Manusia yang telah jatuh dalam dosa sudah mempengaruhi tabiatnya, yaitu sifat jasmani dan rohani. Penyakit telah mengenai tubuhnya, dan dosa telah menajiskan jiwanya. Tetapi, karena kasih karunia Allah, tebusan yang sempurna telah menyembuhkan penyakit itu, serta membawa hidup baru bagi tubuh dan hidup baru bagi roh.
Melalui penebusan, Yesus Kristus telah mengulurkan tangannya kepada orang berdosa dan yang sakit untuk menawarkan keselamatan jiwa dan kesembuhan tubuh. Selanjutnya, D. Penerapan keselamatan. Keselamatan perlu diterapkan di dalam kehidupan setiap orang Kristen agar benar-benar sudah diselamatkan. Yang pertama adalah pertobatan, yang merupakan keadaan di mana seorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus, sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikirannya dan hatinya, lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah kembali. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan, yaitu percaya dengan hati. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menginsafkan diri kita bahwa kita akan binasa dan sungguh-sungguh rindu untuk diselamatkan. Iman yang menyelamatkan yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang kedua, percaya kepada Injil. Yang ketiga adalah kelahiran kembali. Dilahirkan kembali yaitu Allah mengaruniakan hidup yang baru di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus dengan perantaraan firman Allah kepada jiwa yang mati dalam dosa dan kejahatan. Kelahiran kembali yaitu suatu ciptaan baru seperti yang tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 15 dan Galatia 6 ayat 15. Orang yang dilahirkan kembali pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang baru seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 3 ayat 14 dan Efesus 2 ayat 1. Selanjutnya, kesimpulan dari kami, keselamatan yaitu kasih karunia Allah bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang sangat mengasihi kita telah rela memberikan Yesus sebagai korban ganti kita demi keselamatan kita. Orang-orang Kristen adalah orang yang bersyukur karena mempunyai Allah yang hidup, dan melewat Yesus Kristus kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Dengan demikian, kita diajarkan agar hidup sesuai dengan firman-Nya dan menghargai karya penebusan yang telah Tuhan kerjakan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.